jangan bikin asumsi yang lain. Wah tenang, nanti lo accident bingung. Minta tolong, handphonenya bunyi. Bro tolong dong, gitu kan pusing juga. Ya. Orang udah tidur belum minta tolong. Tiba-tiba ada hewan gua rem mendadak, mobil melintir. Oke. Itu gue takut, sumpah gue takut itu. Iya. Istilahnya kalau kita nggak pinter-pinter ngehandle mobil dan perform bannya itu nggak proper, wassalamualaikum gue. Apa kabar sahabat? Kita ketemu lagi di kanal Sahabat Ngaspal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pencinta dan pemerhati otomotif, yaitu Bung Barata. Selamat siang Bung Barata, apa kabar? Selamat siang Kak, baik, puji Tuhan. Ya. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kaki-kaki kendaraan mobil. Apa sih yang harus kita perhatikan di kaki-kaki kendaraan mobil kita? Nah, saya pikir ini sesuatu yang menarik ya, karena mungkin bagi pengendara mobil ini seringkali abai atau kurang perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kaki-kaki mobil kita, sehingga seringkali pada saat kita jalan di tengah jalan nggak tahu ada masalah terhadap ban mobil kita dan sebagainya. Untuk itu kita kedatangan Bung Barata. Siap. Sebagai pencinta otomotif. Siap. Dan ya marilah kita dengarkan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan kaki-kaki mobil. Bung Siap. Barata, tentu Bung Barata sebagai pencinta dan pemerhati otomotif ini melihat bahwa seringkali para pengendara mobil ini kurang perhatian terhadap kaki-kaki yang ada di mobil mereka masing-masing. Nah, padahal kaki-kaki ini perlu sekali untuk dirawat dan diperhatikan. Betul. Terutama sebelum kita memulai aktivitas mengendarai kendaraan mobil kita. Betul. Kira-kira apa sih pertama-tama sebelum kita keluar dari rumah kita, pada saat kita mau melakukan aktivitas dengan mengendarai kendaraan mobil kita, itu kira-kira apa yang harus kita perhatikan sebelum kita bergerak? Mohon kira-kira gimana? Baik, terima kasih Kak Desi, terima kasih. Ya, halo guys, di sini saya berbagi sedikit informasi perihal dengan yang saya tahu ya, saya tahu pengalaman saya loh, saya. Saya bukan profesional atau apa, ini hanya berbagi, saya share lah apa yang saya alami dan saya pelajari. Sebenarnya simpel ya untuk kaki-kaki kendaraan. Kaki-kaki kan terdiri di situ roda, shock breaker, rem, terot, link stabil, rack steer, dan kawan-kawan lah. Dalam berkendara, kalau rutinitas saya tiap hari untuk beraktivitas ke kantor, ya saya lakukan pertama adalah saya selalu cek kondisi ban. Itu terlihat di mata saya. Betul. Ban. Kenapa ban? Kita kan harus lihat dulu nih ban. Kempes apa enggak itu ban itu. Jangan main asal jalan-jalan, botak apa enggak, itu kembang masih ada enggak? Betul. Paling enggak kempes atau enggak gitu kan. Okay. Kita tuh harus lebih care lah. Lebih care sedikit lah. Enggak sulit. Ya kita lihat pertama ban. Baru kedua, kalau itu biasanya saya selalu cek ke bengkel ya, karena itu harus lagi main feeling. Contoh nih, ada yang bunyi-bunyi yang aneh-aneh lewat posisi tidur, jalanan paving block atau jalan rusak, lubang, kedengeran kok bunyi yang aneh-aneh, entah bunyi besi diketuk atau bunyi yang aneh-aneh, kedengeran kok. Nah itu biasa saya langsung bawa ke spesialisnya, langganan saya untuk minta dicek apa kira-kira. Saya mengalami bunyi A, B, C, D, nanti dia tahu tuh.
menjadi hatam saya ya, pakemnya saya. Iya, iya. Pakemnya saya. Karena saya nggak suka di kuping saya dalam mobilitas di jalan mendengarkan bunyi-bunyi aneh di kuping saya. Iya, iya. Nah itu saya pasti langsung ke bengkel. Saya minta dicek ada apa, terotnya aman nggak, link stabilnya aman nggak, busing karet-karetnya aman nggak. Itu simple, nggak sulit, ya. Tapi kayak kakak barusan bilang, istilahnya untuk supaya kita lebih apa namanya? Ya, untuk merawat mobil kita. Iya, merawat pada pagi hari. Kebanyakan orang yang aku temui, teman-teman itu nggak peduli. Ya. Nah itu saya nggak mau seperti mereka. Wah lo sok lo begini bogono. Nah itu banyak cerita lah. Iya, iya. Makanya saya tuh selalu bilang ke siapapun orang terdekat saya, mereka tahulah saya kayak gimana. Sehingga apa? Habitnya saya nular ke mereka. Dan oh iya ya ada manfaatnya ya. Lo lebih aware sedikit. Ya. Gitu loh, nggak sulit kok. Memang balik lagi, kalau orang yang nggak peduli dengan hal-hal begitu, mungkin mereka masa bodohan. It's okay, no problem. Iya. Kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa. Jadi gini, ya. Walaupun mungkin mobil baru, apalagi mobil cukup lama ya. Ya. Masalah kaki-kaki mobil ini memang harus benar-benar kita perhatikan kan. Betul Mulai sekali. Dari bannya, kondisi bannya. Paling penting ban kak, paling penting ban dulu deh. Iya. Karena mula-mula yang lain kena itu dari ban. Ban Anda nggak benar pasti kena yang lain. Ya. Entah itu bearing, entah itu link stabil, entah itu terot. Ya. Dari ban. Nah sekarang profil jalanan di sini aja sudah banyak yang amburadul, Ya. bolong, bergelombang. Polisi tidurnya naujubillah min jalik. Iya. Ya, Nah itu tinggi berpengaruh ya, karena otomatis ban kerja berat. Apalagi misalkan ban tersebut istilahnya selain dipakai untuk komersil penumpang, dipakai untuk niaga, angkat barang, yang notabene udah lebih overload. Kita nggak tahu. Ya, ya. Jadi prinsip saya untuk mulai berkendara, melakukan aktivitas kita, satu yang paling kelihatan mata, ban. Ban kita aman nggak? Robek nggak? Side molding bannya? Ada yang getas? Kelihatan kok. Kelihatan. Mata saya sama mata kakak sama. Mata saya sama mata yang lain sama. Masa lu nggak bisa membedakan ban lu bermasalah atau nggak bermasalah? Betul, terutama mobil yang sudah agak lama nih ya. Kalau mobil baru kan berarti bannya baru juga. Sekarang gini, nggak menjadi jaminan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak jaminan ban mobil baru bannya awet-awet aja? Saya mau tanya dulu. Secara umum ya mungkin. Ya nggak ada jaminan, nggak. Itu bukan gini ya. Ban itu kenapa saya bilang mobil baru atau nggak baru, ban itu benar-benar paling utama di luar. Ya betul sih. Ya. Saya ada teman mobilnya 2023. Ya. Robek tuh. Kena benturan. Oh ya, karena memang. Ya dia kaget doang sampai rumah malamnya besok pagi dia mau kerja. Bro, sorry bro, jemput gue dong. Iya, betul sih. Kenapa lu? Ban gue begini, wah mobil lu baru. Jangan pakai ngomong. Wah bisa mereknya X. Mereknya X. Oke. Merek X, buset 2023 lah robek. Iya, mungkin karena kena apa? Iya. Nah kita nggak tahu. I don't know. Ya, karena sekarang gini, kalau kita ikutin panduan, maksimum angin, tekanan angin, 35 psi. Ya, kurang lebih lah. Gitu. Tetapi accident, I don't know. Ya. Itu faktornya A sampai Z nggak ketemu tuh. Dicari sama ahlinya lah, silakan. Iya. Nah itu yang saya bilang, kenapa saya bilang nomor satu adalah tired ban. Ya. Ban itu kerjanya paling penting, paling krusial, paling pokok. Dan semua mobil kerja paling berat ban. Ya, betul. Sekarang gini, kalau ban ya, tentu pada saat pagi-pagi kita cek, kan kita lihat dulu kan. Ya, physically. Oh, physically ini ban bagus. Maksudnya
taruhlah ban masih baru, Iya. ya kan. Kemudian kita hanya lihat kempes apa enggak. Betul, Kan itu kan dulu kan. betul. Kalau kempes tentu ya mungkin kalau kempes banget kita ganti ya langsung di situ kan. Ya paling kita bawa ke bengkel, ke kalau workshop kempes tertentu banget lah. Ya. Tapi kalau agak kempes dikit ya kita masih bisa jalan. Tambahin angin, jangan Tambah lupa. angin, kan Ya gitu periksa kan. tekanan angin ban. Kalau Oke. misalkan dia terus berkurang anginnya berarti ada something. Ya, betul. Bawa ke workshop untuk diperbaiki. Ya. Tambal kah, apa kena paku kah atau apa. Ya, ya. Ya. Jadi disitulah yang utamanya luangkan waktu lo lihat itu sebelum lo berangkat. Ya, Utamakan dulu itu, lihat dulu physically ban aman nggak. Kan bisa membedakan. Nggak usah saya penjelasan panjang lebar A B J D E, nggak usah. Ya, sekarang gini, kalau ban ya, kita asumsi kan mobil kita sudah sekian tahun lah ya. Betul. Nah, Berapa kemudian, tahun nih Kak? Sekian tahun ini berapa taruhlah tahun? Misalnya 4 tahun lah. Misalnya Betul. kan. Nah, kita tentu perlu juga memperhatikan ban ini. Kan bisa saja ban selama 4 tahun ini kan belum ganti-ganti nih. Mudah-mudahan ya kalau masih bagus terus kan. Nggak ada yang bagus Kak? Ah, Idealnya 4 ganti tahun 2 tahun sekali ganti. oh, tiap 2 tahun Ya. ban itu Pakai ganti. nggak pakai 2 tahun ganti. Namanya karet. Oh iya iya. Sekarang saya tanya, Ah. ada jaminan nggak? Kalau you fine aja. Ya asumsi kan kalau misalnya kena paku atau kena batu yang tajam, Nah bisa itu kan saja itu bocor. lain permasalahannya Ah. daya tahan nih ban kan saya bilang jika ada rezeki berlebih lu ganti. Tiap 2 tahun kurang lebih ya. Ya Kenapa? Kan masih bagus. karena memang pertama Kembang-kembangnya juga masih bagus kelihatan. betul itu nggak salah. Ya. Kalau saya persepsi saya kacamata saya iman saya mengatakan Iya. 2 tahun ganti. Kenapa? Pertama Idealnya nih ya. Idealnya pertama Tapi saya bisa juga 3 tahun dong. bisa saja Oke, aman. Aman. Hanya saya nggak garansi. Ya. Itu balik lagi ya iman kita masing-masing Ya, oke. gitu loh. Kalau saya idealnya 2 tahun ganti. Kenapa saya 2 tahun ganti? Pertama itu ban memang performance-nya sampai di sini. Ya, walaupun belum gundul ya. Masalah gundul nggak gundul 2 tahun kan belum tentu gundul. gini loh Kak. Kekuatan ban hilang 40% aja pengaruh buat saya. Maksudnya kurang apanya nih? Saya tahu banget artinya kata Ya, saya misalnya di jalan nih, saya orang saya di awam. jalan. Oke. Ya, kakak di jalan juga, kakak bahas sendiri, saya juga bahas sendiri. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu kita harus siap loh. Apapun itu terjadi di jalan iya, raya. pasti kita Ya, harus siap. entah ya. itu dia tiba-tiba rem mendadak. Saya ngalamin itu sampai istilahnya, wah gila gue bilang nih, ini ban gue 50% nggak kuat, lewat ini mobil gue. Karena di tol highway. Oh, oke. Tiba-tiba ada hewan das, gua rem mendadak, tang mobil melintir. Oke. Itu gue takut, sumpah gue takut itu. Iya, iya, iya. Istilahnya kalau kita nggak pinter-pinter ngehandle mobil dan perform bannya itu nggak proper, wassalamualaikum gue. Iya, iya, iya. Betul sih. Nah, sekarang gini. Kita tahu oke, kalau memang mobilnya relatif asumsinya mobil baru ya. Ya. Mobil baru kan pasti kita berasumsi bahwa ban mobilnya itu kan baru ya. Betul. Karena kan mobil baru. Betul. Nah, kemudian kita pakai nih selama 2 tahun. Betul. Asumsinya nggak pernah kena paku lah gitu Betul. atau batu sehingga nggak pernah bocor Betul. kan. Nah, artinya kan ini ban ini sudah 2 tahun umurnya nih. Ya, tapi masih di Tapi perspektif kakak masih oke. Ya, masih oke, masih kembangnya Masih layak. bagus, masih layak. Ini kan berarti kan kita bisa silakan, nggak ada masih masalah. bisa pakai sampai 3 tahun kan? Nggak ada gitu kan. masalah. Itu Nggak saya ada bilang masalah. sekali lagi. Atau 4 tahun Tidak lah ada misalnya. pakemnya. Ya. Tidak ada pakemnya. Karena kan masih Jadi balik lagi. masih belum gundul kan? Betul. Oke. Selain nggak belum gundul, balik lagi isi dompet kita masing-masing. Ya, Kekuatan keuangan kita. Ya. Oh, ban mahal, bla 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 sebagainya. Ya. Oke, kita menghargai. Kita harus bisa menghargai alasan siapapun itu. Betul. Ya, mungkin kita nggak tahu lah. Saya nggak mau ngomong itu. Tetapi Ya. balik lagi kemampuan ban itu, balik lagi ke penggunaannya. Ya. Rutinitas kita seperti apa. Kalau saya tadi cerita itu di highway, karena kan saya harus ke luar kota. Tiba-tiba mungkin saya nggak tahu di RPM itu tiba-tiba 120, 130 Ya, ada hewan lewat.
Saya harus bejak, saya takut lah saya. Pokoknya saya giles. Kalau bisa saya hindari. Oke. Bisa aja tuh hewan saya giles, gak ada masalah buat saya. Cuma kan kalau saya bisa hindari, saya hindari. Iya. Ya, nah itu dia saya bilang. Karena saya nggak pernah ganti ban waktu itu 3 tahunan lah ya, 3 tahun running. Ini kalau saya harus ganti gitu loh. Karena apa? Pertama daya cengkeramnya sudah mungkin di pandangan saya, daya cengkeram saya mengalami itu mobil, pencengkeraman ban di aspal itu udah mulai berkurang. Iya. Ya, sehingga apa? Otomatis saya lebih khawatir. Ya, saya lebih khawatir keselamatan saya. Kedua, apalagi kalau saya menemukan jalanan basah. Iya. Resiko tambah besar itu resiko ya, saya. Basah. Apalagi berlubang ya. Iya, ya kita nggak tahu. Namanya kita di highway, di jalan apapun itu. Ya oke lah kalau jalanan yang notabene nggak highway, dia ada stop and go-nya, you masih aman. Iya. Tapi kalau di highway, resiko ya tanggung jawab kita di tangan kita masing-masing. Ya, betul. Gitu. Sekarang gini, saya mau tahu. Kita mau tahu umur bannya ini apa sudah berapa tahun atau produk tahun berapa ini dari mana? Kita Ada bisa kok Kak di dinding ban ada. Di dinding ban ada. Bisa kelihatan tuh. Kode Prusi namanya. Ada. Kode Prusi ban ada. Oh, ada. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ban juga kita tanya aja ke toko ban. Iya. Ini tahu produksi kapan? Contoh nih, kalau dia 1 atau 2 tahun ke bawah, biasanya diskonnya gede. Ban yang nggak pernah dipakai, kan kata lu 2 tahun, ban harus ganti. Itu 2 tahun kalau running. Oh, kalau running ya. Gitu. Lo kan pakai. Iya. Ini ban nggak dipakai, beda dong bos. Oke. Tolong bedakan itu ya. Iya. Biasanya diskonnya gede. Kalau ban udah 1 tahun lewat. Oh, 1 tahun lewat ya. Ya gitu biasanya gede tuh diskon. Ya lumayan kan. Lumayan lah gitu kan. Ya kan, menghemat kos. Nah, kita nggak usah beli ban 2026. Ya. Kita cari 2024, 2025 oke. Masih oke ya. Oke dong. Okay. Kalau mobil nggak dipakai, bannya nggak dipakai, ban baru gudang. Gitu loh. Jadi kalau misalkan expired itu istilahnya bahasa expired kawan-kawan sales, lo beli ban expired tapi masih layak. Iya. Gue bicara ban yang sudah running. Okay. Itu waspadai. Dari mobil turun di showroom dia udah ngejograk tuh di dinding, di lantai showroom. Iya. Udah hitung tuh, argo udah jalan tuh. Oh, udah jalan ya. Udah jalan dong, iya, kekuatan betul. bannya kan ada angin. Iya, betul. Mobil dari pabrik cek turun di showroom. Iya. Udah nginjek lantai. Udah nginjek lantai. Aspal lagi kan. Lantai kan keramik. Ya. Keramik dipajang. Iya. Betul. Belum laku-laku. Udah running tuh ban. Iya, betul sih. Kita hitung tuh. Oh, setahun nggak laku. Iya. Balik lagi dijemur sama showroom. Masukin lagi kandang. Ikut pameran tuh mobil. Iya. Kan glinding tuh ban. Udah running. Iya. Betul. Gitu. Berarti kita juga dibeli sama customer. Udah rugi berapa tahun itu? Ya, berarti kita ini kiat juga nih. Udah running. Betul. Berarti kalau kita beli mobil kita juga lihat nih bannya kan. Mobil contoh 2026. Pas lihat kode produksi bannya, waduh ini ban 2024. Iya. Kita harus minta ganti nih. Udah siap-siap keluarin duit gua. Iya. Itu loh logikanya. Jadi ban itu namanya ban yang belum terkontaminasi jalan-jalan, belum ada tekanan, belum ada loading. Dia itu ban baru. Tapi kalau ban yang sudah nempel, kasih angin, kasih pelek, nginjek lantai, mau lantai itu keramik emas, keramik apapun, melia, aspal. Nah, udah running. Iya, betul. Taruh di showroom kan dijalanin mobilnya. Dijalanin. Kan nggak mungkin diseret. Iya. Betul. Kan nggak mungkin panggil Aladin terus suruh terbangin masuk ke showroom. Kan nggak mungkin. Pasti kan di jalan. Udah taruh, udah running tuh. Betul, ya. Mobil sih baru, iya, di showroom, mereknya X. Bannya udah running, bos. Oke. Betul ya, kita harus perhatikan juga nih. Betul, kalau mau beli mobil baru 2026, lo lihat kode bannya, nggak usah lihat mobil, oke, mobil 2026, bannya lo lihat. Oh iya benar 2025, berarti udah setahun jalan nih ban. Lo bilang sama sales, udah diskonnya beliin ban gue ban deh.
diskonin di mobil, beliin gua ban deh. Udah rugi gua setahun. Kenapa Pak? Kok setahun rugi? Ya iyalah, 2025 nih ban lu. Kok tahu Bapak? Ya tahu dong tuh, kelihatan tuh kode produksinya. Ya, berarti kita bisa minta ganti kan? Harus lah, kalau nggak ganti ya salesnya jangan beli mobil itu, cari mobil lain lah. Iya, betul. Nah sekarang gini, itu kan tadi ban ya. Tadi kaki-kaki mobil ini kan bukan hanya ban, apalagi ban. sih tadi Yang kita lihat itu pertama physically ban ya. Ya. Nanti kedua kalau kita jalan merasa tidak enak berarti kan ada bunyi-bunyi. ya, oke Ya. lah gini. Sebetulnya yang disebutkan kaki-kaki mobil itu apa aja selain ban? Ya tadi saya sebutkan ada di situ ada ban mobil. Ban mobil, oke. Ada bearing roda, oke, bearing lahar roda, Lahar ya. roda, oke. Terot, long terot, Oke. ada link stabil, ada rack steer. Ya, ya. Komponennya banyak. Banyak ya, oke. Banyak, semua istilahnya semua itu Itu jadi satu terconnection. sistem ya, Ya, terkoneksi dan fungsinya macam-macam, punya bebannya masing-masing. Ya. Ya, punya konsekuensinya masing-masing. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan gaya mengemudinya cowboy, maaf ya guys, cowboy, ya cepat rusak. Polisi tidur hajar, lubang hajar, jedar, jeder. Ya betul. Ya kan? Ya. Ya silakan lah. Wah, gue nggak peduli. Orang tua gue kaya, ya itu kan orang tua. Elu. Ya. Kan nggak semuanya kayak elu, bos. Ya, ini kan perawatan mobil. Betul. Gitu ya. Oke. Ya kan? Yang penting istilahnya satu, gaya mengemudi kita, budaya mengemudi kita yang relatif wajar lah. Ya, wajar-wajar aja. Namanya kita kan punya kendaraan, kita beli dengan keringat kita. Ya. Dengan profesional kita dapat upah, kita beli kendaraan tersebut. Berarti kita jaga dong. Ya harus dong. Bukan berarti kita pakainya arogan, semena-mena gue, apa lo? Gas gitu loh. Bukan begitu. Maksudnya yang wajar aja. Yang wajar aja. Betul. Sehingga apa? Umur partnya tersebut makin panjang. Terus kedua, tekanan angin ban harus diperhatiin. Setiap minimal gini, ngecek. Kalau ada teman-teman nanya, bro, misalkan tekanan angin ban enaknya berapa kali dalam sebulan sih ngeceknya? Idealnya kalau saya, ini perspektif saya lagi ya, pengalaman saya itu minimal istilahnya 2 bulan sekali selalu saya ngecek tekanan angin ban, saya spuring cek. Oh. Ya. Lakukan ritual seperti itu 2 bulan sekali. Ya, kalau bisa, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya semampu kita lah. Ya, oke. Lu ada waktu, lu ada budget, lakukanlah itu. Ya. Mampirlah sedikit ke bengkel lah untuk cek kaki-kaki lu. Terotnya masih bagus nggak? Link stabilnya masih bagus nggak oblak. Rack steer kita masih bagus nggak? Kan mereka lebih expert. Ya, ya. Kita tanyakan ke bengkel yang lebih expert hal itu. Banyak kok bengkel-bengkel bagus. Ya, oke. Banyak. Sehingga apa? Kita lebih aware, kita lebih tahu kekuatan kendaraan kita, kemampuan mobil kita tahu nih sampai mana. Iya, iya. Gitu. Jadi jangan bikin asumsi yang lain. Wah, tenang, nanti lo accident bingung. Minta tolong handphonenya bunyi. Bro, tolong dong, gitu kan pusing juga. Iya. Orang udah tidur belum minta tolong. Memang betul ya. Saya juga pernah ya berangkat dari rumah itu nggak ngecek ban. Nah, suatu saat baru berapa menit jalan, kok rasanya ini apa? Nggak enak tuh jalannya, agak berat dikit. Ya. Ternyata saya cek, waduh ini mulai apa? Agak anginnya kurang gitu. Ya akibatnya ya saya harus ke tempat pengisian angin ya untuk itu. Nah ya agak terlambat juga pulang berangkat sampai ke kantor. Iya. Tapi memang itu juga sedikit mengkhawatirkan saya pada saat itu. Nah itu juga Ya. Kak izin istilahnya itu ke depan pembelajaran selain itu. Kenapa kok kakak harus tambah angin? Kalau dibiarkan Ya. itu ban bisa masalah. Ya. betul sih. Terus kekuatan bannya juga makin berkurang. Ya. Ya. Ya kita perlu antisipasi. Jangan sampai tiba-tiba karena kita nggak tahu kakak bawa barang, kakak bawa buku atau kakak bawa penumpang, sehingga apa?
ban tersebut akhirnya pecah. Kekuatan udah nggak bisa nahan karena kan namanya dia jalan tuh di dalam ban itu tekanan heatnya, panasnya, wah luar biasa, lumayan itu. Kalau saya gali lagi, ban itu kerja berat sekali. Ya, betul sih. Baru dari ban itu dia akan dibantu, ditopang oleh kaki-kaki yang lain, instrumen-instrumen lain yang tadi saya sebutkan. Di situ ada terot, di situ ada bearing, di situ ada shock breaker, di situ ada per, di situ ada rack steer, ya, stabilizer yang menopang semua instrumen dalam ban itu, dalam kaki-kaki mobil ini. Dia bekerja sehingga apa? Yang indikator yang lain bekerja juga. Tapi kalau satu indikator ini ada masalah, yang lain juga bermasalah dan cepat berpendek, umurnya cepat habis. Gitu loh, busing-busing juga kan perlu perhatiin karet-karet di dalam, karet shock, ya, karet-karet apalagi situ karet busing stabilizer, semua itu satu perangkat kinerja. Ya, betul. Jadi misalnya dibilang, aman itu bisa 10 tahun, ya silakan. Kalau saya nggak kayak Anda, saya always 2 tahun sekali saya harus ganti. Ya betul sih. Loh. Ya ini bagian dari perawatan mobil ya. Kalau lu mau kejar kenyamanan, mobil walaupun tua, kalau kita kejar kenyamanan, hal-hal seperti ini harus dipakai budayanya. Dalam arti kata, oh iya selain ban apalagi ya? Oh gue mau cek nih di bengkel ini kaki-kakinya yang lain. Luangkan waktu. Bisa kok. Kalau nggak bisa ya nggak mungkin lah. Ya. Gitu loh. Nah sekarang saya mau tanya, kalau berarti kan kita juga harus siap juga ban cadangan ini gimana nih? Kan ada ban serep. Ban serep ya maksudnya. Ya, ban serep juga perlu dicek. Perlu dicek juga wajib. ya. Itu hukumnya wajib. Betul, ada kawan saya tuh dia kebetulan ya sial aja kena paku terus kempes. Kempes dia mau ganti bannya, ban serep. Ternyata ban serepnya juga kempes. Ini fatal juga ya. Ya akibatnya ya mau nggak mau jadi tambah repot. Nah ini mungkin juga perlu kita perhatikan ya. Ban serep kita harus benar-benar bagus ya, siap betul kondisinya dong. ya. Gimana nih? Jadi ya itu kayak tadi saya bilang Kak, minimal contoh gini 6 bulan sekali. Ya. Apapun tuh kendaraannya. Namanya roda 4. Ya. Kita 6 bulan sekali wajib luangkan waktu ya ke bengkel lah untuk ngecek kaki-kaki kita. Ya. Dari bannya, tekanan angin ban serepnya, rotasi perlu spuring. Supaya apa? Komponen instrumen-instrumen lain juga berumur panjang. Kinerja disetel lagi. Ya. Oh, nanti kan ada dari mekanikalnya bilang, "Pak, Bu, ini karet-karetnya sebulan lagi ganti ya." Gitu. Ya. Oh Pak, Bu, ini dudukan shock supportnya nanti diganti ya. Mereka akan infokan ke pemilik mobil. Nggak mungkin nggak, harus. Ya. Karena itu menjadi standarisasi keselamatan, kenyamanan. Ya. Wajib. Saya bukan mekanik. Makanya saya bilang, kalau ada gejala-gejala bahwa kendaraannya nggak enak, segera mampirlah ke workshop, bengkel-bengkel kaki-kaki yang expert di situ, spesialis kaki-kakinya. Spuring wajib, cek tekanan angin ban wajib, ban serep wajib turun, biar dilihat. Jangan Pak, itu masih mending ada angin. Teman saya pernah, dia pasang jeder, baru berapa kilo, pecah ban serepnya. Iya. Karena udah lama, alias basi bannya. Iya, betul. Dikena aspal, kena beban, suruh jalan, pecah, wajar bos. Iya. Ban juga ada masanya. Ada masanya ya. Nah ini sekarang gini nih, ada kawan saya bilang, oh itu ban itu harus juga di rotasi dari depan ke belakang, dari samping kanan ke kiri atau gimana nih? Iya, itu ini kira-kira rotasi. Gimana nih? Ya, model itu, rotasi itu gimana? Kira-kira rotasi itu kan apa alasannya? Kenapa harus penting? Harus supaya apa? Permukaan telapak ban itu makan rata. Ya, balancingnya harus dicek. Kekuatan balancingnya. Karena poros sentral balancing juga harus dicek, jangan sampai berubah. Namanya kegiatan ya, mobilisasi dengan
pola jalanan di Indonesia, ya nggak usah saya sebut lah ya, maksudnya jalanan yang kita lalui itu nggak selamanya smooth. Ya betul lah. Rotasi itu penting, wajib hukumnya. Berapa kali sekali sih bro? Ya tadi saya bilang. Berapa lama nih? Ya minimal, contoh nih, mobil baru datang jebret. Tadi saya bilang ya, mobil dari pabrik nyentuh aspal itu running udah jalan bos. Ya betul. Mau ngetem di showroom pun udah jalan. Maka itu kenapa setahun nggak laku, 2 tahun nggak laku, udah running tuh ban lo. Ya. Mobil baru gue, iya tahu gue. Lo makanya itu lo pakai setahun, tahun depan lo ganti tuh ban. Oke. Rotasi penting, 6 bulan sekali. Oh, kurang Itu lebih perspektif saya ya. Sekali kurang lagi lebih lah. Ini perspektif kan saya. pengalaman ya, gitu kan. Gitu. Oke. Itu aja. Nah, untuk ganti ini kan mungkin tempat penggantian ban ini yang tahu juga ya. Ya banyak kok, guys, banyak sekali. Di Guys, spuring dan balancing. Spuring gitu. balancing, oke. Semua bengkel yang notabene mereka spesialis, Ya. mereka lebih kita percayakan ke mereka lah, karena mereka kan juga belajar, mereka juga kan udah menyesuaikan teknologi lah, menyesuaikan zaman. Mereka lebih tahu lah. Ya. Saya juga begitu. Nggak semuanya saya harus tahu, tapi saya pelajari detailnya aja. Sisanya kalau saya kurang, saya bisa lakukan di rumah, saya lakukan di rumah. Tetapi kalau saya nggak bisa lakukan di rumah, saya percayakan ke yang lebih expert. Ya dong. Pasti. Yang penting saya tahu penyakitnya. Saya ngalamin contoh nih, oh mobil kok bunyi ya, kok setiap saya belok kok mobil nggak enak ya, saya ngerem kok mobil geter ya. Saya utarakan penyakit saya dan mereka mendiagnosis. Oh pak, ini ganti ini. Oke, ganti. Oke. Misalkan saya bilang, nih mas kekuatannya daya tahannya berapa lama? Paling kalau bapak pakai ya akhir tahun. Contoh nih, saya sekarang udah bulan Mei. Paling bapak akhir tahun, awal tahun ganti ya pak ya partnya kalau bisa. Mereka kan kasih tahu ke saya. Tahu, apalagi gitu kalau loh. ke bengkel yang rutin ya. Iya, mereka juga kan tahu juga kemampuan kita kan. Ya. Gitu. Oke, jadi sahabat kanal Ngaspal. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan sahabat kami, pemerhati otomotif, Bung Barata. Pencinta otomotif. Bukan pemerhati. Ya, pemerhati wartawan dong saya. Sorry. Pencinta aja, bukan pemerhati. Bukan pemerhati. Aduh, ngeri Sorry. gue. Kita bisa di demo. Nggak apa-apa. Oke, gini. Sebelum kita akhiri, ya. Siap. Ya, saran singkat lah bagi kita yang sering mengendarai kendaraan motor, mobil ya motor, khususnya. oke. Apa sih perhatian kita yang harus kita perhatikan, terutama untuk kaki-kaki mobil? Ya, ya satu. Kiat sederhana lah ya, yang harus kita perhatikan. Kiat-kiat Baik simple. harian maupun bulanan atau apa gitu. Ya, kiat-kiat simple. Satu, selalu cek tekanan angin ban. Tekanan angin ban. Yes. Ya. Kadesi berangkat juga sama, istilahnya dalam 2 bulan sekali cek tekanan angin ban. Oke. Ban serep juga wajib. Kalau roda 4, Ya. ya. Kalau roda 2 juga wajib untuk cek tekanan angin ban. Kenapa cek tekanan angin itu penting? Ya. Namanya kita di jalan raya, stop and go, panas, macet, hujan, panas lagi, itu wajib. Karena apa? Performan ban itu tergantung dari tekanan angin ban tersebut. Ya. Tekanan angin ban yang ideal sesuai kendaraannya. Ya. Kalau ditanya berapa PSI idealnya, tergantung lo pakai mobil apa. Ya. Karena ada Ya. biasanya. Iya, ada tergantung. Kalau misalnya standarnya. ikutin buku panduannya, panduan idealnya ada di pintu mobil. Pintu mobil ya betul. Ada di pintu mobil kok. Iya. Anda bisa buka pintu mobil di drivernya, lo lihat oh sekian PSI 32, 35, Ya, betul. 40 gitu. Idealnya itu pabrikan. Ya, pabrikan. Ya, itu wajib. Ban serep lebihin. Jangan ikutin ukuran ideal. Ban serep wajib lebih 10 PSI. Oke. Lebihin karena namanya ban serep dia cuma ngikut aja, ngegantung. Ya. Ya. Nah, kedua perhatiin juga kalau berkendara ada yang bunyi-bunyi yang aneh-aneh, yang bergetar atau
kira-kira ada bunyi besi ketukan, tiba-tiba melewati jalanan yang nggak bersahabat, luangkan waktu ke bengkel deh, kaki-kaki spesialis, untuk minta lakukan pengecekan dalam arti kata semua menyangkut kaki-kaki, kolong-kolong, apakah ada yang getes, ada yang mulai oblak. Nah, itu kita bawa ke bengkel memang lebih expert, lebih proper lah. Ya, paling nggak bengkel yang kita biasa rutin untuk perawatan. Apalagi yang misalkan contoh nih, kita suka running jauh, road trip. Ya. Itu wajib banget itu hukumnya itu. Udah hatam banget, udah pakem. Iyalah. Betul. Yang penting kan kita harus jaga keselamatan kita ya. Betul sekali. Dan berdoa. Betul. Terima kasih Bung Siap Barata. Kak, siap. Mohon maaf tadi bukan pemerhati tapi pencinta kendaraan bermotor, siap. Khususnya mobil. Para sahabat ngaspal, demikian dah bincang-bincang kita tentang bagaimana kita memperhatikan kaki-kaki mobil kita. Betul. Karena ini sangat penting, terutama ban mobil kita, agar kita aman berkendaraan. Ya. Karena dengan ban mobil kita baik, bagus kondisinya, kita bisa menjaga diri kita sendiri, bisa menjaga keselamatan diri kita sendiri, menjaga mobil kita, merawat mobil kita, dan yang utama lagi kita menjaga keselamatan masyarakat lain. Karena apabila kita tiba-tiba ban mobil kita pecah di jalan, terus kemudian kita kecelakaan, jangan sampai kita kecelakaan juga mengakibatkan orang lain juga mengalami kecelakaan, kerugian. Apalagi jangan sampai ada nyawa yang kemudian harus hilang karena kelalaian kita untuk memperhatikan ban mobil kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sahabat Ngaspal, sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sahabat Ngaspal.